Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asnil Raditya Syafiq. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal kontekstual, salah satu contoh soal kontekstual, sistem pertidaksamaan dua variabel. Salah satu contoh soal berikut ini ialah Budina memiliki sebuah toko hijab. Beliau menjual dua jenis hijab, yaitu hijab segi empat dan hijab pasmina. Hijab segi empat membutuhkan 1 meter kain dan 4 meter benang, sedangkan hijab pasmina membutuhkan 2 meter kain, 3 meter benang. Kain yang tersedia adalah 150 meter dan benang yang tersedia adalah 480 meter. Jika Budina menjual hijab segi empat seharga seperti yang lihat di tabel, ada hijab segi empat, hijab pasmina, dan stok. Hijab segi empat kainnya membutuhkan 1 meter dan benangnya 4 meter. Hijab pasmina 2 meter dan benangnya 3 meter. Nah, untuk harganya hijab segi 4 Rp35.000, hijab pasmina Rp40.000, dan stok kain ada 150 meter benang. Oke, lanjut ke pembahasannya. Ditanya pendapatan maksimum yang diperoleh oleh Budina pakai rumus SPTLDV. X tambah 2Y itu lebih kecil dari 150. 4X ditambah 3Y lebih kecil juga dari 480. Maka X lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0. Lanjut menentukan titik potong sumbu X dan Y. Input X sama dengan 0. X ditambah 2Y sama dengan 150. Maka X-nya kita ganti angka 0. Ditambah 2Y sama dengan 150. Nah, 2Y-nya itu kita hapus dan pindahin untuk menjadi dibagi 150. Maka Y 150 dibagi 2. Maka hasilnya Y sama dengan 75. Input selanjutnya X sama dengan 0. X tambah 2Y sama dengan 150. Sama kayak rumusnya kayak tadi. X tambah 2, Y-nya kita ganti angka 0 dan berarti 2 dikali dalam kurung 0 sama dengan 150. Maka X tambah 0 sama dengan 150. Jadi hasilnya X sama dengan 0. Nah, langsung kita masukkan ke tabel. X di tabel pertama ada X, Y, dan X, Y. Kedua 0,75, 0,75. 150, 0, maka hasilnya 150,0. Masih sama yang tadi, menentukan titik potong sumbu X dan Y. Di sini ada 4X tambah 3Y itu lebih kecil dari 480. Input X sama dengan 0. 4X ditambah 3Y sama dengan 480. Maka X-nya itu kita ganti menjadi 0. Maka 4 dalam kurung 0 tambah 3Y, maka hasilnya 480. Nah, 4, dalam kurung 0 tadi kita ganti menjadi 0. 4-nya kita hilangkan, maka 4 nanti 0 tambah 3Y sama dengan 480. Maka hasilnya Y sama dengan 480 dibagi 3. Nah, 3-nya itu dapat dari mana? Nah, itu kita lihat dari 3Y yang di atas itu. Maka hasilnya Y sama dengan 160. Input selanjutnya, input Y sama dengan 0. 4X tambah 3Y sama dengan 480. 4X tambah 3 kurung 0 sama dengan 480. 4X ditambah 0 sama dengan 480. 4X sama dengan 480 dibagi 4. Maka hasilnya X sama dengan 120. Nah, ini rumusnya sama kayak tadi yang saya jelaskan. Oke, di selanjutnya menentukan titik potong dengan eliminasi atau substitusi. Yang Y dulu. 4X ditambah 3Y sama dengan 480. Nah, kita kalikan 2. X tambah 2Y sama dengan 150, kita kalikan 3. Maka hasilnya 4 ditambah 2 dikali 2 itu 8. 3 dikali 2 itu 6. Maka sama dengan 960. Selanjutnya 1 dikali 3, maka hasilnya 3X ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. 6Y sama dengan 450. Nah, Y-nya kita udah sama, maka turunkan dikurang 8 kurang 3 sama dengan 5 sama dengan 510. Nah, turunkan lagi X-nya kita hilangin, maka
Jadi X sama dengan 510 dibagi 5. Nah, 5X tadi yang dihilangin menjadi bahan bagi. Maka hasilnya X sama dengan 102. Selanjutnya, X tambah 2Y sama dengan 150. Maka 102 tambah 2Y sama dengan 150. Kenapa 102? Karena 102 sudah ketemu di bagian Y. Maka kita langsung pakai di sini. 2Y sama dengan 150, langsung dikurang 2. 2Y sama dengan 48. Nah, lagi-lagi kita hilangin lagi nih 2Y-nya. Maka Y sama dengan 48 dibagi 2. Maka hasilnya Y sama dengan 24. Seperti yang kalian lihat pada grafik di atas, maka kita lihat sesama titik satunya berada di angka 120,0. Titik 2-nya ada 0,75. Dan titik terakhirnya yaitu titik 3, 102,24. Ini yang di sini DHP ini adalah titik tengah-tengahnya mereka bertiga. Yang selanjutnya kita uji aja. Maka X tambah 2Y lebih kecil dari 150. Nah, kita pakai titik formulanya 0,0. Maka X tambah 2Y lebih kecil dari 150. Maka 0 ditambah 2. Nah, ini Y-nya kita ubah lagi jadi angka 0. 2 dalam kurung 0 lebih kecil 150. Jadi 0 tambah 0 lebih kecil dari 150. Maka hasilnya kita jelas 0 itu lebih kecil dari 150. Nah, yang selanjutnya 4X tambah 3Y lebih kecil dari 480. Kita sama yang sebelahnya 0,0. 4X ditambah 3Y lebih kecil dari 480. 4 sama X nya itu kan nggak ada, jadi 0. Nah, yang sebelahnya juga 3Y, maka kita ubah jadi 3, 0. Jadi makanya hasilnya lebih kecil dari 480. Jadi 4 tambah 3 ini kita angusin, maka 0 ditambah 0 sama lebih kecil dari 480, maka hasilnya 0 lebih kecil dari 480. Oke, selanjutnya menentukan pendapat maksimum yang diperoleh Budina. Di atas tabel ada 35.000 X ditambah 40.000 Y. Maka yang pertama 120,0, maka 35.000 dikali 120 karena 100 X nya itu 120 ditambah 0, maka hasilnya 4.200.000. Yang kedua 0,75, 0 karena X nya 0, 40 ditambah 40.000 kali 75 karena Y nya itu 75, maka hasilnya 3 juta. Terus yang ketiga 102,24, 35.000 dikali 102 karena X nya 2, maka hasilnya 3.570 ditambah 40.000 dikali 24 karena Y nya 24, maka hasilnya 960, maka total hasil keseluruhannya jadi 4.530. Untuk kesimpulannya, jadi pendapatan maksimum yang diperoleh oleh Budina adalah sebesar Rp4.530.000 dengan menjual 102 buah hijab segi 4 dan 24 buah hijab pasmina.